warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita ada di kelas saya lagi untuk mata kuliah lingkungan bisnis. Kemarin kita telah belajar mengenai lingkungan demografi, sosial, dan budaya. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan teknologi dan lingkungan etis. Oke, lingkungan teknologi dan etis ini akan saya bagi dua ya, slide-nya supaya nanti lebih mempermudah ya. Sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai lingkungan teknologi. Ya, di sini kita akan membahas hubungan antara lingkungan teknologi terhadap lingkungan bisnis. Oke, selamat belajar. Seperti biasa, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai teknologi, kita harus mengerti dulu apa sih itu pengertian dari teknologi. Oke ya. Menurut bahasa swasta, kita baca sama-sama ya. Jadi teknologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manfaat di bidang manufaktur dan industri. Jadi karena kita ini berhubungan dengan bisnis ya, jadi teknologi ini dipakai buat apa? Buat manufaktur dan industri gitu ya. Oke, lalu menurut Penguin Dictionary of Economics, jadi teknologi itu didefinisikan sebagai jumlah pengetahuan tentang cara dan metode produksi barang dan jasa gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya kita memproduksi produk, yaitu yang berupa barang dan jasa gitu ya. Nah, itu pengertian teknologi menurut Penguin Dictionary of Economics. Oke, sekarang kita membahas lebih dalam lagi mengenai teknologi ya. Jadi teknologi ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada dunia bisnis ya, karena kita di sini ngomongin bisnis kan ya. Oke, di semua bidang. Hal ini berpengaruh penting pada tingkat dan jenis investasi yang terjadi dalam suatu perekonomian dan lalu pertumbuhan ekonomi. Ya, seperti kita ketahui pasti dalam dunia bisnis itu kita akan menggunakan teknologi. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan pabrik. Nah, mesin-mesin itu kan teknologi ya. Nah, belum lagi nanti kita akan masuk ke e-commerce. Ya, kalau misalkan kalian belanja online gitu ya. Nah, itu kan sudah masuk teknologi gitu ya. Oke, lalu teknologi itu adalah ilmu pengetahuan yang belajar manfaat di bidang manufaktur dan industri. Nah, seperti tadi ya. Nah, jadi teknologi itu termasuk cara pelaksanaan atau metode-metode baru dalam suatu pekerjaan, meliputi mendesain, lalu menghasilkan, menerapkan, atau menjual barang dan jasa. Oke, ya, itu semua pasti akan membutuhkan teknologi. Oke. Di lingkungan teknologi ini ada tingkatan perubahan teknologi. Apa aja sih tingkatannya? Oke, kita baca ya. Adanya peningkatan kemampuan dalam penguasaan waktu, jarak untuk pengangkutan barang maupun penumpang. Ya, seperti ekspedisi itu ya, itu juga menggunakan teknologi. Lalu peningkatan kemampuan dalam meningkatkan, menyimpan, memindahkan, lalu membagi energi. Dan adanya peningkatan kemampuan untuk membuat bahan baku. Ya, nah bahan baku juga ternyata membutuhkan teknologi ya. Oke, lalu mekanisme adanya atau otomatisasi proses fisik sehingga memberikan tenaga kerja. Lalu adanya mekanisasi dan otomatisasi proses psikologi ya. Lalu adanya peningkatan kemampuan untuk melihat sesuatu yang sangat kecil atau jauh. Ini ke enter ya. Jadi sangat kecil atau jauh. Lalu adanya pemahaman untuk memahami tingkah laku seseorang atau golongan yang didasarkan pada psikologi dan bagaimana menanggapinya. Dan adanya peningkatan pengetahuan tentang penyakit serta pengobatannya. Oke, sekarang kita tuh lagi pandemi ya, pandemi COVID, dan dengan adanya teknologi, ternyata vaksinnya ditemukan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu hubungan mengapa teknologi ini bisa mencakup ke dalam dunia bisnis.
Kalau kita membicarakan mengenai teknologi yang berhubungan dengan bisnis, nah kita sudah cukup mengetahui adanya e-business gitu ya. Apa sih e-business itu? Ya, jadi e-business itu merupakan pertukaran produk, layanan, atau informasi baik berbayar maupun tidak di seluruh jaringan elektronik pada setiap tahap dalam sistem nilai, termasuk rantai pasokan, rantai nilai, dan rantai distribusi. Nah, rantai-rantai ini nanti saudara akan lebih mempelajarinya di manajemen operasional ya di semester 3 mungkin ya, seperti itu ya. Oke, jadi e-business itu berarti melakukan setiap elemen bisnis melalui internet. Ya, karena kita menggunakan teknologi, jadi kita menggunakan internet ya, gitu ya. Dan mencakup aktivitas seperti melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan mitra, selain membeli barang, layanan, dan informasi. Nah, saat ini kita sudah cukup familiar ya dengan adanya e-business ini ya. Seperti itu ya, seperti kita lagi kuliah begini juga kan online nih. Nah, ini kan menggunakan teknologi gitu ya. Oke. Lalu konsep e-business sebenarnya muncul dari perpaduan berbagai teknologi yang terpisah, seperti ada istilahnya namanya EDI ya, itu Electronic Data Interchange. Jadi ini ada pertukaran data nih gitu ya, pertukaran data antara misalkan kamu dengan saya sebagai dosen, melalui apa? Melalui media elektronik gitu ya. Lalu ada Electronic Point of Sale atau EPOS gitu ya. Nah, dan smart card yang sebelumnya bergelut di dalamnya isolasi untuk mencapai penerimaan massal, termasuk Apple Pay. Nah, ada GoPay ya, kita menggunakan Gojek, nah kita bayar pakai GoPay, atau kita belanja makanan atau apa menggunakan GoPay gitu ya. Lalu ada ShopeePay dan banyak lain. Nah, itu itu kita menggunakan konsep e-business yang ada di dalamnya ada electronic data interchange dan ada electronic point of sale atau EPOS ya, seperti itu. Nah, itu teknologi-teknologi sistem berbayar itu, nah itu kita sudah masuk ke dalam e-business tersebut gitu ya saudara. Tadi kan e-business ya. Nah, e-business juga bersangkutan juga dengan e-commerce. E-commerce berarti kita perdagangan secara elektronik gitu ya. Ya, bisnis-bisnis juga gitu ya. Cuma ini khusus untuk perdagangan. Nah, kita sudah cukup familiar ya seperti yang ada di gambar ya, ada Shopee, Bukalapak, Lazada, Kaskus, Tokopedia, OLX, dan banyak lainnya gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai transaksi di e-commerce, perdagangan elektronik. Jadi e-commerce itu mencakup lingkup aktivitas yang lebih sempit daripada e-business ya. Jadi kan bisnis kan luas. Nah, kalau e-commerce dia khusus ke perdagangannya karena lebih sempit gitu ya. Nah, dan secara khusus mengacu pada proses transaksi elektronik yang terlibat dalam pertukaran produk, layanan, dan informasi antara pembeli dan penjual. Nah, saat ini kita sudah mudah ya, andai kata saat pandemi gitu ya, atau mungkin saat ya nggak usah pandemi juga, kita kalau misalkan membutuhkan barang, kita malas keluar, ya kita belanja online aja gitu ya. Nah, seperti itulah, itu maksudnya sebagai e-commerce. Nah, saudara, ternyata e-commerce itu dibeda-bedakan ya, ada beberapa jenis ya. Jadi ada bisnis ke bisnis atau bisnis ke bisnis, B2B singkatannya gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya setelah ini ya. Lalu ada bisnis ke konsumen atau B2C, dan ada konsumen ke konsumen, C2C ya, customer to customer atau konsumen to customer ya. Lalu ada konsumen ke bisnis, ada C2B. Lalu ada bisnis ke administrasi atau B2A. Lalu ada konsumen ke administrasi atau C2A. Dan ada online to offline atau O2O gitu ya. Nanti bisa ada tambahan nih ya, seperti yang di gambar itu, ternyata pembedaan jenisnya itu macam-macam ya. Selain tadi C2C gitu ya, ada ternyata yang government ya. Government berarti si konsumen dan customer itu dia saling melakukan bisnis. Jadi ada government to customer ya, G2C, dan ada government to government, jadi antar pemerintah gitu ya, G2G. Oke, kita bahas ya yang barusan ya. Kalau yang tadi yang G2G, government to government atau government to customer, intinya apa? Antara
pemerintah dan customer itu dia melakukan bisnis gitu ya. Nah, jadi nanti di sini saya akan membahas di luar itu ya. Tapi intinya kalau government to government atau government to customer itu nanti hubungannya adalah bisnis antara mereka gitu ya. Oke, sekarang kita akan lebih memperdalam lagi mengenai business to business atau bisnis ke bisnis ya. Jadi B2B e-commerce itu termasuk semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan gitu ya. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Jadi gini loh, business to business ya. Jadi misalnya ada orang ingin berbisnis ya, contohnya adalah misalnya kamu bekerja di atau kamu sebagai pengusaha apa? Pengusaha distributor Indofood misalkan seperti itu ya. Nah, kamu melakukan bisnis dengan pabrik Indofood gitu ya, pabriknya atau kantor pusatnya. Kamu sebagai distributor dan kamu berbisnis dengan si pabriknya. Nah, kamu itu berbisnisnya adalah business to business. Karena buat apa? Kamu jadi distributor itu untuk dibisniskan lagi nantinya. Gitu, paham ya? Nah, jadi jika kamu ya menjual barang atau jasa yang dimana itu memang diperuntukkan buat dijual lagi gitu ya, atau diproduksi lagi gitu ya. Lebih tepatnya mungkin diproduksi lagi lah gitu ya. Nah, itu masuknya ke B2B. Atau contoh gini deh, kamu membeli kayu gelondongan, kayu jati ke petani gitu ya, petani jati misalkan di wilayah Jepara, sedangkan kamu adalah pengusaha mebel gitu ya. Nah, kamu membeli kayu jati itu buat diproses oleh kamu menjadi apa? Menjadi mebel. Setelah jadi mebel, kamu akan jual ke customer akhir gitu ya. Nah, hubungan kamu dari petani yang kayu jati tadi dengan kamu sebagai pengrajin mebel itu adalah B2B. Bisnis ke bisnis. Karena apa? Karena kamu mau memproduksi si kayu gelondongan tadi menjadi mebel gitu ya. Itu. Oke, lalu penggunaan e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI, ya seperti tadi ya, itu Electronic Data Interchange ya, dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, lalu informasi dan konsultasi dan pengiriman dan permintaan bisnis proposal. Nah, kadang-kala saya di sosial media saya ya, itu suka ada yang nawarin gitu ya, mebel dari Jepara gitu ya. Oh, itu berarti kan dia menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, itu cara promosi mereka gitu ya. Nah, di situ juga dia udah mulai mengetahui teknologi. Nah, makanya situ ada e-commerce di dalamnya. Di dalam e-commerce tadi ada ED-nya gitu ya, dan e-postnya, e-post tadi yang pembayaran ya. Nah, ini ada ED-nya, pertukaran data gitu ya. Kok dia tahu media sosial saya dari mana gitu ya, sehingga dia menawarkan mebel gitu ya. Nah, itu lalu EDI itu seperti yang tadi yang telah dijelaskan bahwa Electronic Data Interchange itu adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Ya, contohnya misalkan saya berminat untuk beli mebel itu, ya saya bilang bahwa saya butuh sofa nih gitu ya, saya pengen yang sofanya itu ya mungkin warnanya gold karena interior rumah saya kebanyakan gold gitu ya, jadi bisa ya dicat gitu ya. Nah, cat sofanya itu ukirannya warnanya gold. Nah, itu via email bisa gitu ya, atau via chatting di Facebook atau chatting di kan di Instagram juga ada ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu contoh ya, ini contoh yang lain ya. Itu contoh website e-commerce B2B. Contohnya di sini kalau di luar negeri ada Busy, ada Ralali gitu ya. Nah, coba dicek deh ya apa sih itu, karena kita lebih familiar yang di Indonesia gitu ya. Nah, ini kalau yang di luar negeri itu ada Busy dan Ralali. Lalu ada bisnis ke konsumen atau business to customer ya. Jadi B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Jadi perusahaan ke konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang dioperasikan oleh perdagangan tradisional. Ya, contohnya begini ya. Kamu beli motor Honda gitu ya. Kamu bisa nggak belinya ke pabriknya? Nggak bisa kan? Tapi kamu harus beli ke mana? Ke dealernya kan? Nah, jadi sebenarnya dealer sama si pabrik itu tadi B2B. Nah, sedangkan kamu ya beli ke dealer, itu kan dealer itu menjual langsung ke kamu sebagai konsumen akhir. Kamu kan mau dipakai kan motornya ya. Nah, itu adalah transaksi bisnis ke
konsumen atau B2C gitu ya. Oke, lalu jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena dukungan-dukungan situs web serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Ya, sekarang kita sudah mudah ya, misalkan kamu mau beli kamu kalau tahu Inparfum ya, Inparfum itu berarti kan kita beli parfum ya, atau mungkin selain Inparfum ada lagi ya yang lain ya, toko-toko parfum gitu, kita kan nggak, kalau kita datang langsung kayaknya aduh ngantri banget, males ya. Oh ternyata mereka juga ada loh toko online-nya, selain buka di Shopee, Tokopedia, ya mungkin mereka punya website sendiri, jadi kita nggak perlu antri gitu ya. Lewat apa? Toko virtualnya. Wah, ada websitenya. Kita tanya ada nggak sih parfum, misalkan Giorgio Armani, Hugo Boss gitu ya, ada nggak sih gitu loh ya. Nah, kita via chat atau via email. Nah, itu sudah masuk ke e-commerce. Jadi antara Inparfum dengan kita itu adalah bisnis ke konsumen ya. Nah, itu B2C. Jadi Inparfum, kecuali gini ya, Inparfum jual ke distributor yang ada di Jakarta. Nah, itu masuknya B2B. Tapi karena ini kita mau pakai, kita beli langsung. Jadi kita tuh sebagai konsumen akhir, itu artinya B2C. Paham ya? Oke. Lalu di sini ada beberapa situs di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini. Contohnya kalau kamu tahu untuk elektronik ada bihineka.com, ada Berlibenka, ada tiket.com. Kalau kita pengen beli tiket pesawat atau tiket kereta api, bis juga ada gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, tadi ada B2B, lalu ada B2C, dan sekarang ada C2C, yaitu customer to customer atau konsumen ke konsumen. Jadi C2C itu merupakan jenis e-commerce yang termasuk semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Oke ya, ini antar konsumen gitu ya. Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut ya. Oke, beberapa contoh penerapan C2C dalam situs web di Indonesia, contohnya Tokopedia, Bukalapak, ada Lamido, ada apa lagi, JDID, Lazada, macam-macam ya. Itu ya. Shopee juga ya. Nah, di sana penjual dibolehkan secara langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Ya, contohnya misalkan saya peternak kucing gitu ya. Saya peternak kucing bahwa saya ini ya saya juga konsumen juga gitu ya, karena saya beli makanan kucing atau saya membeli peralatan kebutuhan kucing, saya juga kadang-kala online gitu ya. Nah, itu ada tempat untuk wadahnya, yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain gitu ya. Nah, di lain pihak, saya bisa ngasih jualan kucing di situ. Oh, ada yang bisa ya, contohnya misalkan di OLX gitu ya. Lalu di Facebook, Facebook Business, atau mungkin ada lagi situs-situs lainnya gitu ya. Nah, itu kita bisa berjualan. Nah, saya sebagai konsumer juga bisa bisnis dengan konsumer lainnya gitu ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Lalu ada C2B, yaitu customer to business ya, konsumen ke bisnis. Jadi C2B itu adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jadi jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya ya. Jadi sekelompok besar individu yang menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut ya. Nah, contohnya apa nih C2B? Contohnya misalkan sebuah situs web di mana para desainer situs web menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih oleh salah satu yang menjawab paling efektif. Ya contohnya gini deh ya. Kamu diminta oleh suatu perusahaan membuat perlombaan desain logo atau desain lagu untuk iklan gitu ya. Nah, kamu kan sebagai konsumen nih, kita sebagai konsumen, nah kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, nanti dipilih oleh salah satu perusahaan mana yang paling bagus bagi mereka, menurut mereka gitu ya. Nah, itu desain logo yang paling keren yang ini nih. Oh, berarti itu kita melakukan bisnis ya, karena nanti kita akan dibayar oleh mereka, oleh perusahaan itu ya. Nah, itu adalah konsumen ke bisnis gitu ya. Nah, platform lain yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas, gambar, media, dan desain seperti iStock foto. Kalau YouTube gimana ya?
kita sebagai YouTuber gitu ya, kita juga dibayar kan ya. Ya kalau saya sih masukin ke YouTube tuh bukan maksudnya pengen dibayar ya, maksudnya supaya apa ya? Supaya saya lebih mudah aja memberikan ngajar gitu ya, tanpa perlu di-download lagi videonya gitu ya. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang YouTuber gitu memang dia tujuannya apa? Memberikan video pada perusahaan YouTube sehingga nanti apa? Oh, ternyata menarik nih gitu ya. Hingga ada perusahaan-perusahaan iklan-iklan yang bayar ke YouTube. Nah, YouTube masih juga ke kamu gitu loh ya. Nah, itu kan juga customer to business gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ada bisnis ke administrasi atau B2A ya, business to administration ya. Jadi B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Ya, ini bisa juga termasuk pemerintah juga ya, seperti itu ya. Cuma tadi kan pemerintah ada dibagi menjadi ke government to government dan government to customer gitu ya. Cuma kalau untuk administrasi publik ya bisa juga arahnya ke pemerintah ya. Kita di sini lebih fokusnya ke bisnis ke administrasi aja deh nyebutnya gitu ya. Oke, jadi jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register dan lainnya gitu ya. Oke, e-commerce ini ya contohnya misalnya kita pengen tahu nih pajak. Ya, kita kemana sih? Ya, kita ternyata kalau mau lapor pajak, kita tinggal masuk ke situs pajaknya gitu ya. Atau kita mau menanya-nanya tentang layanan publik ya, misalkan mengenai mengenai pengadilan, lalu mengenai jam sostek, BPJS. Ya, memang selayaknya pemerintah itu memberikan apa customer service. Tapi beberapa kali kita kalau misalkan ngechat di situsnya dibalas nggak sih? Nggak pernah kayaknya, jarang ya. Ya itulah kekurangan layanan publik di kita itu kurang memberikan pelayanan kepada konsumen. Padahal harusnya kan dijawab ya. Kadang-kala kita kan, ya kita paham sih mereka itu sibuk ya. Tapi masa sesibuk-sibuknya nggak ada bagian yang memberikan customer care seperti itu sih ya. Ya seperti contohnya begini deh. Ya saya waktu sebelum pandemi, nah, saya memperpanjang paspor saya ya. Saya pengen ke luar negeri waktu itu ya. Saya ingin tahu karena tadinya paspor saya itu dari Jakarta gitu ya. Nah, saya bisa nggak sih perpanjangnya di Bandung gitu ya. Nah, berhubung KTP saya sudah pindah Bandung gitu ya. Nah, saya tanya kan ke bagian chatnya itu ya, administrasi KCS-nya ya. Saya tunggu, nggak dijawab gitu ya. Udah gitu, untuk mendapat nomor antriannya juga, aduh susahnya minta ampun ya. Saya harus nunggu berapa lama ya, padahal dua bulan lagi saya harus berangkat itu ya. Tapi ya mau nggak mau di kita itu emang budayanya begitu sih ya. Kalau kita nggak lewat jalur belakang jadinya susah gitu ya, sedangkan saya butuh karena 2 bulan lagi saya berangkat gitu ya. Jadinya apa ya, saya jadi minta tolong teman saya yang kerja di imigrasi. Ya merasa berdosa, nggak berdosa juga sih karena orang lain juga ngantri, tapi berhubung gimana karena saya butuh, karena saya harus berangkat ke luar negeri gitu ya. Dia mau nggak mau saya minta nomor antrian ke teman saya yang orang imigrasi karena tidak ada jawaban dari layanan itu gitu ya. Jadi kan harusnya ya memberikan pelayanan yang baik lah ya. Ya ini masukan andai kata nanti kamu menjadi pegawai pemerintahan nantinya gitu ya. Oke, lalu jenis e-commerce ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah tuh kan. Harusnya pemerintah kan gitu ya, cuma ya sayangnya pemerintah pelayanannya kurang nih gitu ya. Oke, lalu ada beberapa situs web administrasi publik yang menerapkan B2A ini, contohnya misalkan pajak pajak. Jadi ini tadi government ya bisa masuk ya. Pajak, lalu ada alliance berarti mengenai asuransi, lalu ada BPJS asuransi juga yang online gitu ya. Nah, di sana itu perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik. Ya mungkin kita mau klaim asuransi, kita nggak usah datang karena masa pandemi ini, tinggal scan lalu email. Nah, seperti itu kan kita juga melakukan suatu bisnis sebenarnya ya, melalui elektronik tadi atau teknologi. Lalu ada consumer to administrasi atau C2A, customer to administration. Oke ya. Jadi
Jenis C2A itu termasuk semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Jadi administrasi publik ini bisa kita sebut sebagai pemerintah juga lah ya gitu ya. Nah, contoh areanya apa yang menggunakan e-commerce jenis C2A ini? Ya, contohnya misalkan pendidikan, misalkan melalui penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh seperti kita ini gitu ya, dan lainnya. Lalu ada jam sostek, misalkan penyebaran informasi, pembayaran, nah kita tinggal masuk aja situsnya gitu ya untuk mencari informasi itu. Lalu pajak, ya kita tinggal masuk situsnya juga mengenai pengajuan pajak, pembayaran pajak atau informasi pajak gitu ya. Lalu ada kesehatan ya. Di kesehatan misalkan kita ke rumah sakit nih, dokternya laku gitu ya. Oh, kita nggak usah datang dulu kalau misalkan ternyata antri banget ya, kita tinggal minta nomor antrian aja secara online gitu ya. Nah, itu ada janji pertemuan, lalu ada informasi mengenai penyakit, misalkan halo dokter gitu ya. Lalu halo sehat gitu. Lalu ada pembayaran layanan kesehatan dan lainnya. Ya misalkan nggak usah cash lah sekarang, ya kita bisa transfer gitu ya. Oke, lalu ada O2O, yaitu online to offline. Ya, kita sudah paham ya, online ya belanja online contohnya. Kalau offline kita datang langsung ke tokonya, misalnya kayak gitu ya. Oke, kita baca ya. Jadi O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. Ya, jadi O2O ini mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email atau iklan internet atau mungkin ya tadi seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Lalu kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar dari lingkup-lingkup online gitu ya. Nah, contohnya sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah. Oh, ini dari buku ya. Sebenarnya kalimatnya agak-agak gimana gitu ya. Cuma berhubung dari buku ini ngomongnya begini, jadi otomatis ya udahlah saya tulis di sini ya. Oke, kita baca ya. Jadi contohnya sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda. Namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon Incorporation, itu di mana ini ya, Amerika atau Inggris ya. Oke, pusat kebugaran tersebut dapat mengalirkan bisnis secara offline menjadi online. Beberapa perusahaan besar dengan pertumbuhan yang cepat seperti Uber dan Airbnb juga menjalankan bisnis mereka dengan jenis O2O. Beberapa website di Indonesia menerapkan jenis O2O ini, misalnya Kudo, Matahari Mall, lalu seperti yang dilakukan oleh perusahaan retail besar di Amerika, Walmart, dan lain-lain ya. Oke, contoh gini deh ya, yang konkret di Indonesia. Kamu pasti tahu ya, kamu pernah nggak belanja di misalnya toko di Shopee, lalu Tokopedia gitu ya. Misalkan gitu. Kalau saya sih berhubung saya lebih seringnya karena kebutuhan buat ternak kucing saya jadi kadang-kala suka gini. Ada nih misalkan obat-obatan atau makanan yang murah gitu ya, suatu pet shop di Bandung gitu ya. Nah, saya tuh kadang-kadang suka tanya ya, kan ibaratnya kalau misalkan kita beli makanan sebanyak 20 kilo, kan kalau misalkan menggunakan ekspedisi saya harus pakai kargo, sedangkan ongkos kirimnya juga jadi mahal, apalagi kalau misalkan kita pakai JNE, JNT gitu ya. Nah, itu kan hitungannya per kilo ya, sedangkan 20 kilo kan berapa ratus ribu gitu ya. Nah, kadang-kadang saya suka bertanya, ini pet shopnya ada toko offline-nya nggak sih gitu ya. Oh, ada Pak, di mana? Di Kopo misalnya kayak gitu ya. Atau ada Pak, di mana? Di Cimahi, di Cijerah gitu ya. Oke, bisa nggak saya beli langsung ke sana? Ya, saya akan bawa mobil, jadi nanti akan saya beli makanannya misalkan 2 karung, misalkan kayak begitu gitu ya. Oh, bisa Pak, alamatnya disebutin di situ. Nah, jadi secara online dia bisa nih ya. Nah, saya bisa nih, maksudnya dia juga bisa dapatkan konsumen. Nah, tapi saya juga bisa langsung belanjanya secara offline, datang ke pet shopnya gitu ya. Atau gini deh, nggak usah susah-susah. Kamu pasti pada ini Instagram kan? Nah, kamu kadang-kala follow, kayak follow misalkan misalnya Ramayana, Jogja Department Store, lalu apalagi ya, Sogo, misalnya kayak gitu ya, Metro. Nah, kamu misalnya follow gitu ya. Nah, di situ ada iklan nih, ada iklan bahwa kamu kok misalkan di Sogo gitu ya, ada kamu misalkan beli baju Zara gitu ya, beli Zara itu sekarang lagi diskon loh, diskon 50% gitu ya. Kan informasi itu, promosi gitu ya. Misalnya kamu membutuhkan jaket winter gitu ya. Oh, saya mau ke Eropa nih, misalnya gitu ya. Wah, saya butuh jaket winter. Kalau di Eropa kan mahal gitu ya. Wah, kita beli kebetulan di Indonesia misalnya di Sogo itu lagi diskon gitu ya. Nah, dikasih tahu bahwa merek
Zara atau mungkin dari Benka atau yang lain gitu ya, lagi diskon nih gitu. Nah, jadinya kan otomatis kita nggak belanja online di situ ya, tapi kita apa? Kita datang langsung dong ke Metro atau ke Sogo gitu ya. Nah, itulah online to offline. Oke saudara, e-commerce ya seperti yang kita lakukan ini, jual beli secara online ini ya, itu punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Yang pasti oke, kita ketahui dulu apa sih kelebihan dari e-commerce ya. Jadi kalau e-commerce itu ya kita bisa mendapatkan produk dan layanan yang bervariasi gitu ya. Kita gampang kan ngeliat handphone kita, oh ternyata banyak nih produknya nih. Misalnya apa sih? Oh saya pengen beli parfum gitu ya. Oh banyak nih ada parfum ini, merek ini gitu ya. Dan bervariasi ya. Dan harganya pun juga kita bisa memilih yang mana yang lebih murah dan original yang mana gitu ya. Oke, lalu ada pembayaran lebih mudah ya. Sekarang kita nggak usah cash, kita bisa transfer atau mungkin kita bisa menggunakan kartu kredit ya, atau kita bisa debit langsung. Nah, itu lebih mudah ya. Lalu mempersingkat rantai distribusi. Nah, jadi kalau rantai distribusi itu gini ya. Misalkan kamu pabrik ya, pabrik kamu beli motor tadi ya, dari pabrik ke distributor atau ke dealer, baru dari dealer mungkin ke retailer yang di pinggir-pinggir desa itu ya, kamu baru beli yang di retailer itu gitu ya, atau ke dealer. Nah, itu kan prosesnya itu rantai distribusinya panjang. Nah, sedangkan kalau e-commerce kita bisa beli langsung, ya, nggak usah lewat-lewat itu. Kita langsung beli ke misalkan pabriknya. Banyak nggak? Banyak juga ya. Kadang-kadang saya suka mendapatkan tuh yang ibaratnya pabrik obat lah, apa gitu ya. Nah, itu langsung pabriknya yang jualan, bukan distributor lagi. Nah, itulah yang mempersingkat rantai distribusi gitu ya. Lalu merek lebih dekat dengan konsumen ya, dengan kita online gitu kita bisa memilih merek mana yang kita butuhkan dan kita minati ya. Oke ya. Lalu peningkatan kualitas layanan. Ya, sekarang kita kalau online gitu kita chat aja, ada ready stock nggak? Ada mungkin kita tanya gitu ya. Kita nggak perlu datang ke tokonya, tapi kita di situ mendapatkan pelayanan yang cepat jawabannya gitu ya. Oke, lalu belanja kapan saja. Iya, kadang-kala subuh-subuh gitu ya baru bangun, aduh saya butuh ini nih gitu ya, beli pas lihat-lihat sambil santai sambil lihat gitu ya, ini saya butuh nih misalnya rak buku gitu ya, atau mungkin kacamata saya gitu ya, jam tangan atau apa ya, daripada saya beli ke toko semales dengan langsung aja lewat online gitu ya. Dan kapanpun transaksi, misalnya subuh-subuh juga saya bisa langsung bayar, nggak perlu menunggu jam buka toko gitu ya. Oke ya. Oke, lalu ada efisiensi biaya. Ya, efisiensi biaya jelas, kita nggak perlu transportasi ke sana. Paling kuota kan, tapi kuota kan lebih murah dibandingkan transportasinya, bensinnya. Gitu ya. Oke, tadi kelebihan. Ya, sekarang kekurangannya apa sih atau kelemahan dari e-commerce ya? Jadi, yang pertama itu ada ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Jelas ya, sekarang kalau misalnya e-commerce ya, internetnya lemot ya, atau nggak ada kuota, gimana mau transaksi gitu ya. Nah, makanya ketergantungan sama teknologi informasi gitu ya, dan komunikasi. Oke, lalu kurangnya undang-undang yang memadai untuk membaca kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional ya. Kadang-kala kita melihat bahwa kalau penipuan itu nggak ada ya ditanggung sendiri kadang-kala ya, nggak ada undang-undang yang mengaturnya itu ya, jadi kita harus hati-hati di situ gitu ya. Oke, lalu budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, jadi pelanggan tidak bisa memantau atau mencoba produknya, itu salah satunya ya. Kalau kita belanja online ya kita kan nggak bisa make gitu ya, misalnya kita beli kaos, beli baju ya, gimana mau make, kita harus nerka-nerka ukurannya apa, S, M, L atau XL gitu ya. Kalau kadang-kala kan saya kalau ukuran luar negeri saya memakai baju ukuran M ya. Nah, tapi kalau ukuran Indonesia saya menggunakan ukuran L atau XL gitu ya. Ya, saya sering kayak begitu ya, saya beli baju. Makanya kalau misalkan beli pakaian di online, kita harus tanya ini ukuran internasional apa ukuran lokal ya. Kalau lokal, saya pribadi kalau lokal saya pakai XL gitu ya. Tapi kalau internasional M aja saya udah cukup gitu ya. Nah, makanya itu kita nggak bisa memantau beneran atau enggak gitu ya. Ya, saya jadi ingat anak saya ya, beli sendal. Ayah pengen beli sendal nih, sendal Tweety gitu ya, Tweety atau Winnie the Pooh. Nomor, ya kan saya lagi jauh ya. Nomor kakinya berapa? Kok nggak salah nomor berapa ya? Nomor 26 atau apa gitu ya. Pas, oke, saya beliin gitu ya. Nah, udah dibeliin, sampai ini difoto, ayah kekecilan ini.
beliin lagi. Waduh, katanya tadi nomornya 26, tapi bukan 26 nomor ini kecil. Nah itu kan nggak bisa ditukar ya. Gimana sih mau tukar juga udah rugi, ongkir lagi gitu ya. Nah itu salah satu kekurangan dari e-commerce gitu ya. Oke, lalu ada hilangnya privasi, wilayah cakupan, serta identitas dan perekonomian negara. Nah sekarang kita lihat ya, kamu lihat nggak di Shopee? Ya, sudah ada pedagang-pedagang dari Cina masuk ya, dan harganya murah banget. Ya murah banget deh gitu ya. Kamu lihat ya, kalau misalnya itu ada keterangannya dikirim dari mana, dari luar negeri, nah itu biasanya dari Cina gitu ya. Nah itu kan sebenarnya mencaplok bisnis Indonesia gitu ya. Ini negara nggak, merugikan negara nggak? Ya karena kita sudah ngomongin tapi sudah bebas sih ya, pedagangnya bebas ya gimana gitu ya. Tapi pada akhirnya orang ada yang nyobain juga sih gitu ya, termasuk saya beli jaket kulit, saya mau nyobain nih ya, gimana sih, saya pengen tahu kok bisa sih jaket kulit harganya cuma 600.000 gitu ya, sedang di Garut aja udah jutaan gitu ya. Saya beli itu ya, jaket kulit itu ya, nah datangnya 2 minggu kemudian gitu ya, ternyata bagus loh. Ya bagus, saya bingung loh ya. Itulah apa namanya, mereka tuh bisa menghancurkan ekonomi kita kalau kayak begitu karena produknya. Tapi ada juga yang kualitasnya jelek juga ya dari sana. Jadi memang harus pintar-pintar milih sih gitu ya. Nah itu artinya apa? Hilang privasi kitanya gitu ya. Oke, lalu ada rawannya melakukan transaksi bisnis online. Oke, jadi maksudnya rawan melakukan transaksi bisnis online itu kayak misalnya penipuan gitu ya. Ya saya pernah misalkan ditipu apa ya. Oh ya, saya dulu zaman handphone itu BlackBerry ya, saya ngelihat bahwa, wah ini murah nih BlackBerry-nya gitu ya. Tapi second sih, saya tahu itu second gitu ya. Sebelum saya nggak tahu itu second gitu ya. Apa namanya? Yang harganya tadinya 6 juta itu cuma 2,5 juta, 3 juta gitu ya. Oke, saya waktu itu iseng, saya beli BlackBerry gitu ya. Dan ternyata pas saya lihat, oh ini mah refurbish. Refurbish itu apa artinya? Artinya second dari luar negeri, cuma daur ulang sama dia supaya kelihatan baru lagi. Nipu nggak tuh? Nipu. Nah ini nanti akan kita bahas di lingkungan etika bisnis. Ya etis itu etika bisnis ya. Kalau penipuan tuh berarti tidak sesuai etika gitu ya. Tapi nanti setelah lingkungan teknologi. Oke, lalu ada warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang asli di situs web dengan produk asli. Oke, saya jadi punya pengalaman ya. Saya juga bisnis jaket ya, bisnis jaket. Di situ konsumen saya udah berusaha memfoto jaket saya itu untuk dijual di online. Nah, di bawah sinar matahari, ya saya udah bilang bahwa mungkin kalau misalnya ada perbedaan warna atau apa namanya bahan, itu mungkin karena ada faktor dari matahari gitu ya, kelihatannya seperti apa. Ini seperti contohnya misalnya saya mau foto jaket yang warnanya hijau toska. Kalau hijau toska begitu, tapi pada saat di foto kok kayaknya hijau tua gitu loh ya. Nah itu saya sebutkan bahwa sebenarnya ini warnanya hijau toska, tapi tetap aja suka ada yang komplain gitu ya. Oh warnanya nggak sesuai dengan di foto ya. Kan saya sudah kasih tahu gitu ya. Karena apa? Kamera itu berbeda dengan mata kita yang asli gitu ya. Nah itulah kekurangannya ya, warnanya itu tidak sesuai. Ya, dan saya pernah juga gitu ya, kucing saya, ada yang membeli kucing saya gitu ya, anak kucingnya. Nah, kalau di foto kayaknya hidungnya tuh di gitu sejajar mata gitu ya, tapi ya saya foto apa adanya. Tapi pada saat dia datang, dia melihat, kok pak hidungnya kok agak turun. Masa sih saya foto ya apa adanya seperti itu gitu ya. Nah itu kadang-kala ya kalau online itu seperti itu ya resikonya. Baik, demikian saudara-saudari, kita tadi membahas mengenai lingkungan teknologi ya. Nah setelah ini kita akan membahas mengenai lingkungan etis ya. Seperti tadi etis itu berarti ngomongin tentang etika gitu ya. Oke, saya harap materi ini cukup mudah untuk dicerna, dan seperti biasa apabila ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar atau di dalam apa namanya di Google Classroom, atau bila ingin cepat ditanggapi oleh saya bisa lewat WhatsApp seperti biasa gitu ya. Baik saudara ya, demikian materi kita hari ini ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.